Kalau Pak Menteri tadi sebut 24 itu bisa 18 tatap mukanya, sisanya yang 6 itu bisa dalam kegiatan lain. Misalnya dia mengembangkan diri dalam kegiatan diklat, pelatihan. Itu akan dihitung berapa poinnya, tentu itu nanti berapa bobotnya, itu nanti akan tertuang dalam peraturan menteri. Lalu dia ikut dalam kepengurusan organisasi profesi misalnya, itu nanti akan ada berapa bobotnya. Yang ini nanti bisa diperhitungkan 6 jam pelajaran di luar 18 tadi. Jadi 24 itu tidak harus tatap muka seperti itu, tetapi menjelaskan 5M, mendidik, mengajar, membimbing, mengembangkan diri, dan lain sebagainya. Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya, Hidayat Viral. Nah, teman-teman, seperti yang di video yang di awal, bahwa memang beban mengajar guru untuk guru sertifikasi itu sebenarnya tidak harus 24 jam. Dan ini dia tugas tambahan yang diakui sebagai tambahan jam pelajaran. Yuk, simak slide-slide berikutnya. Yang pertama, tugas tambahan yang diakui, ini saya merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Ini nomor 25 ya tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Tapi pada video kali ini saya tidak akan membacakan isi dari permen ini ya teman-teman. Saya hanya mengutip atau mengambil beberapa pasal yang dibutuhkan terkait tugas tambahan yang diakui sebagai tambahan jam pelajaran. Baik, langsung saja ya teman-teman. Saya merujuk pada pasal 4 ya, pada pasal 4 ayat 7, di mana di situ berisi bahwa tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 3 sebelumnya ayat 1 huruf E meliputi di sini ya wakil kepala satuan pendidikan, ketua program keahlian satuan pendidikan, kepala perpustakaan, kepala lab, pembimbing khusus, tugas tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf E yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan. Jadi ada tugas tambahan itu ada A, B, C, D, E, F, 1, 2, 3, 4, ada 6 semuanya ya teman-teman. Baik, di sini saya akan bacakan lagi di pasal 5-nya ya. Barusan itu adalah pasal 4 ayat 7, saya langsung ke pasal 5. Tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 7 ya. Jadi pasal 4 ayat 7 ini maksudnya ya teman-teman, huruf A sampai dengan huruf D diekuivalensikan dengan 12 jam tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran atau pembimbingan terhadap 3 rombongan belajar per tahun bagi guru bimbingan dan konseling untuk pemenuhan beban kerja dalam melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 dan ayat 4. Jadi di sini huruf A sampai dengan huruf D di sini. Huruf A sampai dengan huruf D itu ya diakui atau diekuivalensikan dengan 12 jam tatap muka ya. Dan bagi guru mata pelajaran atau pembimbingan terhadap 3 rombongan belajar per tahun bagi guru bimbingan konseling untuk pemenuhan beban kerja dalam melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 dan ayat 4. Jadi untuk bimbingan konseling itu 3 rombongan belajar per tahun ya teman-teman. Kemudian yang 4, tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 7 huruf E. Nah, ini di ayat 1 kan huruf A sampai D. Sekarang huruf E. Nah, huruf E ini ya, pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu ya, pembimbing khusus. Di sini bagi guru pendidikan khusus untuk pemenuhan beban kerja dalam melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 dan ayat 4. Jadi di sini untuk huruf E ya diekuivalensikan dengan 6 jam tatap muka. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk A sampai D ini 12 jam pelajaran, untuk E ini diekuivalensikan dengan 6 jam pelajaran. Seperti itu ya teman-teman. Baik, lanjut saja.
Kemudian di pasal 6, nah di pasal 6 di sini merujuk pada pasal 4 ayat 7 huruf F. Nah, di sini huruf F. Huruf F ini adalah tugas tambahan selain sebagaimana dimaksud. Makanya di sini dijabarkan, yang F ini dijabarkan menjadi beberapa poin di sini ya teman-teman. Ada wali kelas ya, tugas lainnya maksudnya ya. Pembina organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, pembina ekstrakurikuler, koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, guru piket, ketua lembaga sertifikasi profesi pihak pertama, tim kerja pengelolaan kinerja guru, pengurus organisasi profesi guru, tutor, kemudian koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, atau tugas tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Seperti itu ya teman-teman. Baik, di sini di ayat 2-nya ya, ayat 2-nya pasal 6, tetap pasal 6, tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A sampai dengan huruf G dilaksanakan pada satuan administrasi pangkalnya. Jadi huruf A sampai G di sini dilakukan di satuan pendidikan pangkalnya atau induknya. Kemudian pada ayat 3, tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dihitung sebagai pemenuhan jam tatap muka. Jadi ini semuanya ini bisa dijadikan pemenuhan jam tatap muka. Artinya diakui jamnya ya teman-teman. Kemudian yang keempat ya, tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya dapat diekuivalensikan secara kumulatif dengan paling banyak 6 jam tatap muka per minggu ya, diekuivalensikan secara kumulatif. Jadi secara kumulatif dengan paling banyak 6 jam tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran. Di sini pelaksanaan 2 atau lebih tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 oleh guru bimbingan dan konseling dapat diekuivalensikan dengan pelaksanaan pembimbingan terhadap satu rombongan belajar per tahun. Nah, kemudian rincian ekuivalensi tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A sampai dengan huruf K ditetapkan oleh Menteri. Kemudian guru yang mendapat tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi pelaksanaan pembelajaran jam tatap muka paling sedikit 18 jam. Jadi untuk tatap mukanya itu 18 jam ya, tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran atau paling sedikit membimbing 4 rombongan belajar per tahun bagi guru bimbingan dan konseling pada satuan administrasi pangkalnya. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian dalam hal guru mata pelajaran tidak dapat memenuhi kewajiban pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 7, tidak bisa memenuhinya, guru yang bersangkutan dapat melaksanakan pembelajaran pada satuan pendidikan lain dalam satu zona yang ditetapkan oleh dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya bisa mengambil jam ke sekolah lain. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian teman-teman di sini guru mata pelajaran yang ayat 9-nya sebagaimana dimaksud pada ayat 8 melaksanakan kewajiban pelaksanaan pembelajaran paling sedikit 12 jam tatap muka per minggu pada satuan administrasi pangkalnya dan paling banyak 6 jam tatap muka per minggu pada lembaga pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan zona yang ditetapkan oleh dinas. Jadi di sini 12 jam misalnya tidak dapat jam ya, 12 jam. Paling sedikit 12 jam, mengambil di sekolah lain itu 6 jam dan sisanya tugas tambahan. Jadi 12 jam, kemudian di sekolah lain itu 6 jam, 6 jamnya mungkin tugas tambahan. Seperti itu ya teman-teman. Baik, di sini juga teman-teman saya menyimpulkan bahwa wakil kepala satuan pendidikan itu 12 jam pelajaran. Kemudian ketua program keahlian satuan pendidikan ini diakui 12 jam pelajaran. Kepala perpustakaan satuan pendidikan ini 12 jam pelajaran. Kepala laboratorium 12 jam pelajaran. Pembimbing khusus pada satuan pendidikan ini 6 jam pelajaran. Kemudian tugas tambahan ya, tugas tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf B yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan, di sini diurai menjadi sampai K, wali kelas 6 JP. Tapi di sini adalah akumulatif ya teman-teman. Kemudian pembina organisasi siswa intrasekolah OSIS 6 jam pelajaran. Pembina ekstrakurikuler kumulatifnya 6 jam pelajaran. Koordinator PKB ini 6 jam pelajaran. Guru piket 6 jam pelajaran.
Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi pihak pertama 6 jam pelajaran. Tim kerja pengelolaan kinerja guru ini 6 jam pelajaran. Pengurus organisasi profesi guru 6 jam pelajaran. Tutor 6 jam pelajaran. Koordinator 6 jam pelajaran. Tugas tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 6 jam pelajaran juga. Seperti itu ya. Kemudian ekuivalensi jam tatap muka, tugas tambahan dapat dihitung sebagai jam tatap muka ayat 3 ya. Jika guru mata pelajaran memiliki tugas tambahan, bisa dihitung hingga maksimal 6 jam tatap muka per minggu. Ini ada di ayat 4. Jika guru BK menjalankan 2 atau lebih tugas tambahan, maka itu bisa dianggap setara dengan membimbing satu rombongan belajar per tahun. Ini pasal ayat 5 ya. Ayat 5 ya teman-teman, pasal 6-nya. Kemudian di sini kesimpulannya juga, beban minimal mengajar ya. Kesimpulan untuk beban minimal mengajar. Guru mata pelajaran harus mengajar minimal 18 jam tatap muka per minggu. Atau guru BK harus membimbing minimal 4 rombongan belajar per tahun. Di sini ada ayat 7-nya, di ayat 7 ya. Kemudian alternatif jika tidak memenuhi jam mengajar. Nah, jika guru mata pelajaran tidak bisa memenuhi jam minimal, mereka bisa mengajar di sekolah lain dalam zona yang ditetapkan oleh dinas. Dalam kondisi ini, guru tetap harus mengajar minimal 12 jam di sekolah asal dan maksimal 6 jam di sekolah lain. Seperti itu ya teman-teman. Baik, seperti itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kalau misalnya ada informasi tambahan, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau misalnya ada kritikan atau saran atau apapun, silakan juga tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa like, share, dan subscribe-nya tentunya ya teman-teman. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.